Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik berprestasi. Apa kabar? Perkenalkan, nama kakak Yin Septiani dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Kali ini kakak akan membagi sedikit materi fisika yang kakak ketahui, materi elastisitas. Harapannya, adik-adik dapat menganalisis sifat elastis suatu bahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga adik-adik dapat mengerti apa sih itu tegangan, kedua tegangan, dan yang ketiga modulusnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai penjelasannya. Perlu diketahui bahwa semua benda dapat berdeformasi atau dapat berubah bentuk ketika terkena oleh suatu gaya. Benda dikatakan bersifat elastis apabila benda setelah dikenai gaya atau setelah gaya tersebut dihilangkan dari benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya nih, ada karet, ada pegas, dan ada senar. Sedangkan benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula dikategorikan sebagai benda plastis. Contohnya ada lilin, ada plastisin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk lebih memahami, coba nih adik-adik lihat gambar di samping kakak. Oke, sudah dilihat? Coba dilihat. Coba adik-adik lihat. Jelas adik-adik sudah pernah menaiki benda di samping kakak kan? Itu naik sendiri ataupun dibonceng. Nah, adik-adik yang ingin kakak tanyakan lagi, kenapa sih saat kita menaiki kendaraan bermotor dan melalui jalan yang tidak rata, namun tubuh kita tidak merasakan sakit? Ya, karena di dalam sepeda ada shock breaker atau peredam kejutnya yang bentuknya seperti pegas atau yang bentuknya yang kita sebut skok. Itu yang gunanya menahan tubuh kita tetap terasa nyaman atau tidak sakit saat menaiki kendaraan bermotor dan melewati jalan yang tidak rata. Kalian bahwa shock breaker pada sepeda motor atau yang sering kita sebut skok sepeda itu menggunakan konsep elastisitas loh adik-adik. Nah, adik-adik sekarang sudah sedikit memahami kan mengenai elastisitas. Jadi banyak sekali loh sebenarnya pada kehidupan sehari-hari kita yang menerapkan sifat elastis, entah itu pada bidang seni atau pada peralatan rumah tangga lainnya yang tadi sudah kakak sebutkan seperti spring bed, kendaraan sepeda motor, bahkan mainannya anak-anak pun banyak yang menggunakan pegas, menggunakan konsep elastisitas. Bidang musik juga menerapkan konsep elastisitas loh. Contohnya apa sih kak? Contohnya di saat kita sedang bermain gitar, saat kita sedang memetik senar gitar, itu sama saja kita memberikan gaya atau tegangan pada senar gitar. Nah, senar gitar yang kita berikan tegangan itu akan menghasilkan suatu regangan. Nah, kualitas baik atau tidaknya senar gitar yang kita petik itu tergantung modulus elastisitasnya loh. Nah, jadi apa sih sebenarnya regangan, tegangan, dan modulus elastisitas? Pertama, tegangan. Nah, setiap benda elastis pasti akan memiliki nilai tegangan apabila dikenai gaya. Sehingga tegangan didefinisikan sebagai gaya yang dapat mempengaruhi perubahan bentuk suatu benda atau gaya yang bekerja pada luas penampang suatu benda. Coba perhatikan gambar di samping. Ketika itik menarik cacing, maka itik memberikan gaya pada cacing, sehingga cacing akan menegang dan kemudian merenggang. Sehingga rumus dari tegangan sendiri dapat dicari dengan besaran tau sama dengan F per A atau gaya per luas penampang. Satuannya gaya sendiri adalah Newton dan satuannya luas penampang adalah meter kuadrat. Sehingga saat dicari satuannya tau adalah atau satuan dari tegangan adalah Newton per meter kuadrat. Nah, yang kedua adalah regangan. Tadi sudah kita tahu bahwa setiap benda elastis pasti akan mengalami tegangan. Nah, benda elastis yang mengalami tegangan tadi pasti akan merenggang. Contohnya seperti gambar yang tadi ketika saat itik menarik cacing. Nah, cacing yang ditarik akan menegang, kemudian perubahan panjangnya dinamakan regangan. Sehingga rumus dari regangan sendiri dapat dicari dengan besaran E kecil sama dengan pertambahan panjang yang dihasilkan atau delta L per L0 atau L mula-mula, dan satuannya adalah meter per meter, sehingga nanti hanya ketemu besaran saja. Yang ketiga yaitu modulus Young. Apa sih kak modulus Young? Modulus Young merupakan karakteristik suatu benda yang ditinjau dari sifat elastisitasnya. Hal ini dicetuskan oleh Thomas Young, sehingga modulus elastisitas juga disebut dengan modulus Young. Rumusnya dapat kita cari dengan membandingkan antara besaran tegangan terhadap besaran regangan, atau E besar, yaitu simbol dari modulus Young sendiri, sama dengan tau per E kecil.
atau regangan. Sehingga kalau kita cari, dapat kita temukan E sama dengan F per A per delta L per L0, atau nanti dapat dihasilkan F per A dikali L0 per delta L. Besar modulus yang dari setiap bahan pasti akan berbeda-beda. Contohnya dapat kita lihat pada tabel berikut. Oke adik-adik, demikian materi dari kakak. Untuk lebih memahaminya, mari kita bahas contoh soal. Terdapat sebuah kawat homogen dengan panjang 1,5 meter, yaitu panjangnya 1,5 meter. Mempunyai luas penampang 0,002 meter persegi atau 0,002 meter kuadrat. Dikenai gaya sebesar 200 Newton. Nah, kawat tersebut ditarik dengan gaya 200 Newton sehingga mengalami pertambahan panjang 0,01 meter. Pertanyaannya, berapakah modulus elastisitas atau modulus yang kawat homogen tersebut? Yang pertama yang dapat kita cari yaitu besaran-besaran yang ada dalam soalnya. Oke, yang pertama besaran yang kita ketahui adalah L0-nya. L0-nya adalah 1,5 meter. 1,5 meter. Lanjut, yang kedua adalah luas penampangnya atau A-nya. A-nya sama dengan 0,002 meter persegi. Terus yang ketiga yang dapat kita cari lagi adalah gaya. F-nya sama dengan 200 Newton. Dan yang terakhir yang kita ketahui adalah delta L-nya yaitu 0,01 meter. Yang ditanyakan yaitu E besar ya, E besar. Oke, dapat kita cari dengan rumusnya tadi. F dikalikan dengan L per A dikali delta L. Oke, sudah masukkan. Hasilnya adalah 150 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter. Jadi besarnya modulus elastisitas pada kawat homogen tersebut adalah 150 dikali 10 pangkat 7 Newton per meter. Oke adik-adik, sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Apabila terdapat kesalahan yang kakak ucapkan atau kakak sampaikan, kakak mohon maaf yang besar-besarnya. Semoga video yang kakak share ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.